Ini mungkin kalau berhubungan langsung tidak ya. Seandainya seorang pejabat publik saat ini tidak menjadi pejabat publik lagi, ya. Lalu dimintakan dokumen terkait data pribadinya, tetapi ketika berhubungan dia pada saat ya proses seleksi pejabat publik, bagaimana menurut saksi dalam hal ini? Apakah tetap diperkenankan diberikan? Tapi kaitannya memang pada saat proses. Tapi saat sekarang dia mengatakan tidak berkenan karena dia posisinya merasa sudah selesai pejabat publik itu. Jadi ada satu ungkapan, saya kira baru kita baca itu dalam perdebatan di Kongres di Amerika, fact matters. Fakta itu penting karena itu akan membuka semua kebenaran dari kegelapan. Oleh karena itu pejabat publik yang sudah lewat memerlukan suatu kejelasan apakah dia melakukan kalau saya katakan tipu daya untuk memperoleh suara kita, itu penting dan harus dibuka. Karena pertanggungjawaban berikut, keputusan kebijakan publik akan bisa diukur dari situ. Kalau di dalam pidana kita mengatakan hal-hal yang memberatkan. Iya. Jadi apa yang menjadi data-data itu akan tetap menjadi penting karena ada kemungkinan kita diperdayakan ketika diberikan satu data dan kita memilih, kita terperangkap. Tetapi dari sudut kepentingan publik yang lain bahwa akan membuka apakah keputusan kebijakan juga seragam dengan prinsip atau keadaan itu. Itu akan menjadi kepentingan seluruh rakyat, terutama keputusan-keputusan yang menimbulkan kerugian. Ya, artinya menurut pendapat ahli bahwa itu tetap harus bisa dibuka gitu. Harus. Meskipun saat ini dia bukan pejabat publik. Ya, saya kira jelas pendapat saya. Balik nih. Menurut ahli, ketika seorang pejabat publik ya dimintakan data yang berkaitan dengan data dia belum pada saat dia pejabat publik, itu menurut ahli bagaimana? Saya kira kalau dia tidak relevan dengan apa yang saya katakan tadi, suatu data untuk menentukan pilihan kepada dia, saya kira itu agak berbeda. Berbeda. Ini contoh begini saja, misalnya proses seleksi dia untuk pejabat publik dibutuhkan data A, B, C, D, ya. Tetapi yang dimintakan mungkin tidak A, B, C, D karena hal lain, poin lain. Tetapi memang katanya dengan data pribadi. Tetapi data pribadi itu sangat jauh kaitannya dengan posisi dia sebagai pejabat publik. Artinya contohnya, maaf nih. Kalau dimintakan mengenai ini kebetulan kalau terkait kita andaikan yang lain lah Pak. Jadi data dia mengenai keikutsertaan dalam suatu organisasi. Padahal kan itu waktu dia menjadi organisasi dan sekarang sudah tidak menjadi organisasi lagi. Nah itu dimintakan. Apakah tetap bisa dikasih? Saya kira ukurannya nanti akan berada apa yang saya katakan tadi, apa yang disebutkan tadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu. Ukurannya akan ke sana. Tetapi kalau yang dikatakan pada waktu dia menjabat dan sebelum menjabat, itu adalah apa yang kita katakan tadi, dia membuka seluruh historinya secara terbuka kepada mereka yang berkuasa untuk menentukan pilihan. Baik. Terima kasih saksi. Saya membayangkan ketika saya kuliah dulu semester 1, ini adalah satu kuliah politik 101, 2 SKS. Bagaimana memahami konstitusi antara hak rakyat dengan fungsi negara. Nah, ada 3 pertanyaan saya nanti ya. Dan sedikit komentar pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari UGM menurut saya itu sangat basic sekali ya. Teman-teman di UGM menanyakan sesuatu yang obvious, yang sudah jelas karena pengantar dari Pak Maurara tadi sudah sangat jelas. Dan misalnya gini, asumsi dari teman-teman UGM itu menganggap Jokowi itu rakyat biasa sehingga harus ditutup. Padahal kan jelas uraian
Pak Maurarat, Jokowi itu pejabat publik yang gugur semua ketentuan perlindungan pribadinya karena dia pejabat publik. Oke, pertanyaan pertama saya. Majelis, ini kan menghadirkan ahli. Dalam keterangan ahli ini kita tidak spesifik membahas suatu perkara, karena itu melanggar dari hukum acara. Jadi tidak ada kami membahas nama tertentu, tetapi hanya perandaian saja. Mohon bisa ditertibkan terkait dengan tanya jawab ini agar tidak spesifik masuk dalam perkara. Terima kasih. Ya, tapi kan keterangan ahli ini yang kita minta memang terkait khusus ijazah Jokowi. Jadi kalau kita bicara secara umum, masyarakat umum, ya informasinya dikecualikan, kita nggak akan bahas. Tapi karena beliau adalah mantan presiden yang kebetulan informasinya diminta, maka kita menghadirkan ahli memang karena secara spesifik. Ya, betul. Dengan Tetapi posisi beliau. ahli dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara umum menurut keahliannya. Ya, betul. Artinya bukan terkait dengan fakta-fakta orang atau nama, tetapi adalah keahliannya di bidang hukum tersebut. Demikian. Terima kasih. Jadi tidak pejabat publik ya, kita menyebutnya pejabat publik ya. Enggak, sebenarnya saya jelas ya. Jadi mempresentasikan apakah Jokowi itu rakyat biasa atau pejabat publik ya. Udah, nggak usah kita lanjutin soal itu. Itu jelas menurut saya. Pertanyaan saya pertama, Pak. Lazim dan wajarkah kami pemohon mewakili rakyat? Kami memang rakyat, tidak ada pejabat di antara kami ini. Harus memohon-mohon, harus menghibah-hibah kepada UGM atau kepada polisi, kepada KPU agar bisa memberikan salinan ijazah. Seperti yang sekarang kita sidang keempat KPI ini. Dan kami belum mendapatkan itu semua. Karena kalaupun yang kami dapatkan, disensor. Pertanyaan kedua. Tadi penjelasan dari Pak Maurarat Sihaan, seharusnya semuanya terbuka dan tidak ada yang dikecualikan. Kalau menyangkut orang yang ada di jabatan publik. Bahkan setahu saya memang termasuk kekayaan, karena kan ada LKHPN harus disampaikan. Termasuk kesehatan. Ketika orang mencalonkan ingin jadi presiden, kan kita perlu tahu, tadi Bapak saya garis bawahi, harus tahu apakah dia menderita kanker stadium 4 atau tidak. Itu untuk orang biasa memang dikecualikan, Ibu Ketua. Tapi untuk pejabat publik, rakyat harus tahu, apakah calon pemimpin pejabat publik kita ini betul-betul sehat untuk menduduki jabatannya. Nah itu tadi, itu sangat clear. Nah itu pertanyaan kedua. Oke, boleh dua itu dijawab biar. Silakan Pak. Ya, yang pertama saja saya sudah lupa bisa. Karena Oke, saya ulangi. Satu-satu aja, satu-satu. Ya, pertanyaannya gini aja Pak. Saya ingin pendek-pendek saja. Lazimkah sidang ini misalnya hanya untuk sesuatu yang jelas, kami rakyat pemohon ingin mendapatkan salinan ijazah dan dokumen-dokumen yang bersifat perlu diketahui rakyat sampai harus disidangkan ini? saya kira nggak lazim lah. Itu biasa saja saya kira. Kalau orang memiliki satu kepentingan umum saja, perguruan tinggi boleh membuka itu ijazah kalau saya ya. Tapi data-data yang lain ya boleh ditutup misalnya. Tetapi kalau dia lulusan Universitas Gadjah Mada atau tidak, itu ya ini dia Pak gitu. Seharusnya begitu menurut saya. Ya. Karena dia akan melindungi kepentingan publik juga kalau ada yang mengaku dia memiliki ijazah UGM tetapi tidak benar. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika sebagai institusi pendidikan yang kaliber, yang kredibel, apakah mestinya kan tahu bahwa persoalan ijazah palsu itu menjadi problem di Indonesia sejak pemilu reformasi ini awal 2015. Jadi apakah mestinya UGM sebagai perguruan tinggi itu membantu rakyat Indonesia kalau orientasinya rakyat untuk memperjelas ini ketika supposedly salah satu alumninya sedang dipertanyakan oleh rakyat soal otentitas ijazahnya. Terima kasih. Ya, dari sudut kepentingan lembaganya sendiri, ya harus wajib sebenarnya. Tapi juga saya singkat saja, mudah-mudahan dari pihak universitas memperhatikan perkembangan baru di dalam KUH pidana yang memberikan pemberatan terhadap apa yang menjadi masalah pemberian pengeluaran ijazah palsu itu
kalau ada keterlibatan dari lembaga. Ini barangkali diperhatikan pasal 272 KUHP yang baru. Itu merupakan perkembangan terbaru dari apa yang terjadi dalam KUHP lama. Saya kurang tahu apakah DPR ketika berbicara dan menghasilkan norma yang khusus ini telah berbicara tentang apa yang kita bicarakan ini. Sehingga muncul suatu kepentingan ini. Ini barangkali suatu seruan saja karena kita tentu sangat mencintai lembaga UGM itu yang sejak proklamasi 3 universitas atau 3 universitas merupakan modal dalam pembangunan intelektual Indonesia. Ada lagi? Ya, silakan. Pak, satu kali aja. Mengenai status dokumen akademik untuk jabatan publik. Apakah dokumen akademik seperti KHS, ijazah, transkrip, nilai bukti yudisium, dan lain-lain, skripsi, tetap dapat dikategorikan sebagai data pribadi murni apabila telah digunakan sebagai syarat administrasi pengisian jabatan publik? Saya kira tidak lagi karena semua pejabat publik di situ sudah melihatnya, membacanya, dan bahkan kadang-kadang juga dibahas apakah betul dia misalnya asli atau tidak. Itu tentu merupakan satu indikator, tidak lagi bisa ada batasan. Jadi bukan syarat lagi ya untuk tidak syarat lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.